Ya, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bidan Estefania. Pada saat ini, saya akan melakukan penyuluhan tentang screening pranikah. Sebelum saya lanjut kepada materi screening pranikah, di sini saya akan bertanya, mungkin adik-adik yang hadir pada sore hari ini ada yang tahu apa itu screening pranikah? Belum tahu. Oh, belum tahu. Ya, screening pranikah atau yang biasa kita dengar dengan premarital screening atau ada juga istilah premarital check up merupakan proses pemeriksaan kesehatan dan deteksi dini penyakit sebelum menikah dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat. Jadi, screening pranikah ini sangat penting, apalagi ditujukan kepada anak-anak remaja. Bukan berarti karena anak-anak remaja itu belum akan melakukan pernikahan, jadi screening pranikah ini tidak penting. Tapi justru screening pranikah sangatlah penting bagi anak-anak remaja. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa screening pranikah itu sangatlah penting untuk diketahui, apalagi untuk anak-anak remaja. Ada beberapa tujuan dilakukannya pemeriksaan screening pranikah. Ya, jadi saya minta fokusnya adik-adik semua untuk mendengarkan ya. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kondisi kesehatan pasangan. Jadi ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kondisi kesehatan pasangan. Apalagi yang sudah ada pacar ya saat ini, mungkin ada yang sudah berencana untuk menikah. Jadi kesehatan pasangannya kita itu sangat penting untuk kita ketahui. Yang kedua, untuk membuat keputusan yang tepat. Yang ketiga, untuk menjamin kesejahteraan bagi masa depan. Jadi screening pranikah ini juga berpengaruh bagi masa depan. Kemudian yang keempat, dapat segera menangani masalah kesehatan. Kita tahu bersama bahwa masalah kesehatan ini sangatlah penting. Kemudian yang kelima, dapat mempromosikan masalah di dalam keluarga. Yang keenam, untuk memperkuat hubungan pernikahan dan juga untuk kesehatan seksual. Yang ketujuh, untuk sebagai perencanaan masa depan. Yang kedelapan, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam keluarga. Yang kesembilan, untuk memelihara lingkungan yang mendukung. Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, ada tahapan pemeriksaan fisik lengkap. Biasanya kalau kita sudah pernah berkunjung ke puskesmas, biasa kita ditensi, diperiksa tekanan darah kan, kemudian diperiksa suhu, denyut nadi dan juga pernafasan. Nah, itu termasuk dalam pemeriksaan fisik lengkap. Kemudian yang kedua ada tes laboratorium. Nah, tes laboratorium ini kita diperiksa gula darah, dicek golongan darah, bagi perempuan dicek HB karena HB itu sangat penting sebelum kita menikah, apalagi untuk merencanakan kehamilan. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan genetik. Yang keempat ada pemeriksaan penyakit menular. Nah, ini sangatlah penting, apalagi di kalangan anak-anak remaja. Pemeriksaan penyakit menular ini sangat penting, apalagi melihat dunia yang sekarang ini pergaulan semakin bebas. Jadi sebelum kita berencana untuk menikah, screening pranikah sangatlah penting untuk dilakukan. Kemudian ada pemeriksaan organ reproduksi. Nah, dalam pemeriksaan organ reproduksi ini, khususnya bagi perempuan, biasanya dalam screening pranikah itu dilakukan USG. Itu sebagai kesiapan sebelum kita memiliki rencana dalam kehamilan. Kemudian yang keenam ada pemeriksaan alergi. Biasanya pemeriksaan alergi ini disepelekan, tetapi sesungguhnya pemeriksaan alergi ini juga sangat penting di dalam screening pranikah. Yang pertama, untuk mengetahui status pembawa sifat penyakit. Yang kedua, untuk menentukan tindakan pencegahan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang ketiga, untuk mencegah komplikasi dalam kehamilan. Kemudian
Kemudian yang keempat, untuk menurunkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah atau cacat bawaan. Kemudian yang kelima, untuk menghindari penularan penyakit dari ibu ke bayi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada pemeriksaan HBsAg, yaitu pemeriksaan hepatitis, supaya dapat mencegah penularan hepatitis dari ibu ke bayi. Kemudian yang keenam, untuk mengurangi risiko infertilitas setelah menikah. Yang ketujuh, untuk meminimalkan konflik rumah tangga terkait dengan masalah kesuburan. Ya, ini biasa terjadi ya. Kemudian yang kedelapan, untuk memberikan perencanaan keuangan dan kehamilan yang lebih matang. Yang kesembilan, untuk meningkatkan keamanan pasangan dengan penyakit kronis. Dan yang terakhir, untuk mencegah penularan infeksi seksual pada pasangan. Ya, selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Mungkin adik-adik yang hadir pada sore hari ini ada yang ingin bertanya, ada yang masih belum paham, diberikan kesempatan. Ibu bidan, biasanya screening pranikah dilakukan di rumah sakit atau di mana? Ya, terima kasih. Yang bertanya siapa namanya? Airin. Ya, Airin. Terima kasih pertanyaan yang bagus ya dari Airin. Pertanyaannya, screening pranikah itu hanya dilakukan di rumah sakit. Nah, screening pranikah itu tidak hanya bisa dilakukan di rumah sakit, tetapi bisa juga dilakukan di bidan praktik mandiri, bisa juga dilakukan di puskesmas terdekat di mana Airin tinggal. Mungkin Airin nanti punya rencana untuk menikah, jadi akan melakukan screening pranikah, bisa di puskesmas dekat tempat tinggalnya Airin. Ya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, masih ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin ada yang masih belum paham? Tidak ada. Nah, tidak ada. Berarti saya anggap adik-adik yang hadir pada sore hari ini sudah mengerti, sudah paham tentang screening pranikah. Jadi harapannya Ibu Bidan, materi ini tidak hanya didengarkan di sini, tetapi akan dibawa pulang ke tempat masing-masing dan bisa dipraktekkan. Jadi materi ini berguna untuk masa depannya adik-adik sekalian. Itu tujuannya, itu harapannya Ibu Bidan melakukan penyuluhan pada sore hari ini. Atas kerjasamanya adik-adik sudah mau mendengarkan, sudah mau hadir pada sore hari ini, Ibu Bidan ucapkan terima kasih. Selamat sore. Sore.